Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan namo buddhaya. Baiklah, dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kenikmatannya, kita dapat berkumpul secara online melalui via Zoom pada pagi hari ini. Tidak memperpanjang mukadimah, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Gismi Afif, kelompok 20 dengan NPM 19-134-11165. Dan perkenalkan juga rekan satu tim saya, yaitu bernama Gebi Ananda dengan NPM 19-134-11170. Baiklah, materi hari ini adalah karakteristik kesulitan membaca dalam kurung disleksia pada siswa kelas rendah sekolah dasar. Baiklah, pembacaan materi dibacakan oleh Gebi Ananda. Kepada Gebi Ananda, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja sini saya akan membacakan materinya. Pendahuluan. Disleksia ini merupakan suatu sindroma kesulitan dalam membaca yang dimana seseorang mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu komponen-komponen bahkan kata dan kalimat, sehingga hasil belajar yang diperoleh atau didapat sangatlah rendah. Pada penderita disleksia memiliki gangguan-gangguan pada otak sebelah kiri yang dapat menyebabkan disleksia ini. Dalam semua aktivitas belajar di sekolah, membaca dipandang sebagai aktivitas yang bersifat kompleks dan menjadi penentu keberhasilan siswa, rangkaian kata dan kalimat yang mengandung makna. Kesulitan belajar siswa mempunyai banyak sekali definisi, seperti kesulitan belajar siswa yang disebabkan adanya respon yang bertentangan, gejala yang dialami oleh siswa akibat proses belajar yang diberikan tidak dilakukan oleh siswa dengan baik, gangguan yang dialami oleh siswa yang mempunyai tingkat potensi intelektual yang tinggi, tetapi prestasi yang dimiliki oleh anak tergolong standar, hambatan atau gangguan yang terjadi pada anak sehingga anak membutuhkan waktu yang lama untuk mengalami materi pembelajaran dibandingkan anak yang lain, hambatan yang terjadi pada siswa yang tidak suka belajar atau cenderung menghindar dari belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena dalam proses penelitian ini membutuhkan data untuk dianalisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan dan menggambarkan kegiatan yang sedang dilakukan dan dampak yang ditimbul dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka secara naratif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara dan mengamati peneliti memilih untuk menggunakan metode wawancara karena subjek merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Pernyataan dan jawaban yang dikeluarkan subjek pada peneliti merupakan hal yang benar dan dapat dipercaya. Pandangan subjek tentang pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya sesuai dengan yang dimaksudkan peneliti. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, hasil dan pembahasan. Dari informasi dan data awal tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca, sebagaimana paparan di atas, selanjutnya ditetapkan 3 anak sebagai subjek riset. Berdasarkan hasil pengamatan khusus, peneliti menetapkan MB, RF, dan FS sebagai siswa yang dijadikan subjek riset untuk mendapatkan data tentang kesulitan belajar membaca. Ketiga anak ini dipilih dengan pertimbangan berdasarkan observasi khusus. Ketiga anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar membaca paling nampak atau menonjol dibandingkan 3 anak yang lain. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 24 Mandau, kelas 2, dengan metode wawancara. Jumlah keseluruhan siswa kelas 2 yaitu 20 siswa, dan yang mengalami kesulitan dalam membaca kurang lebih 3 siswa. Faktor yang mengakibatkan 3 siswa kesulitan membaca pada kelas 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang mengakibatkan siswa terlambat dalam pembelajaran. Yang pertama,
kurangnya latihan membaca dan menulis di rumah, serta tidak ada dorongan motivasi dan siswa juga mengabaikan ketika guru menerangkan. Yang kedua yaitu penanganan. Mendekati siswa yang mengalami kesulitan, memberi perhatian lebih dengan bimbingan yang membuat siswa merasa nyaman dan mengajaknya belajar dengan permainan. Aspek kesulitan belajar membaca yang dialami, yang pertama yaitu EPI. Yang pertama, aspek kebiasaan dalam membaca. Yang kedua, aspek kekeliruan mengenal kata. Yang ketiga, aspek kekeliruan memahami bacaan. Yang keempat, aspek gejala serbaneka. Yang RF, yang pertama, aspek kebiasaan dalam membaca. Yang kedua, aspek kekeliruan mengenal kata. Yang ketiga, FS, aspek kebiasaan dalam membaca. Dan yang kedua, aspek kekeliruan mengenal kata. Ketiga siswa ini adalah siswa yang dikategorikan sebagai siswa introvert dengan alasan yang berbeda-beda, di antaranya faktor keluarga, yaitu broken home, dan yang kedua faktor bawaan dari kecil. Metode pembelajaran yang digunakan guru agar siswa yang mengalami kesulitan belajar ini lebih semangat dan prestasinya meningkat. Metode pembelajaran yang digunakan guru agar siswa yang mengalami kesulitan belajar ini lebih semangat dan prestasinya meningkat adalah dengan cara mengikut sertakan siswa dalam menyelesaikan soal pada saat pembelajaran. Dibantu oleh teman-temannya, menjelaskan dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami, juga menyenangkan, dan orang tua juga berperan untuk mengatasi masalah anaknya yang berprestasi rendah dan sulit didekati, yaitu bekerja sama dengan guru untuk membimbing anak tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 20. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian presentasi untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.